yaitu jenjang bisnis dan manajemen pemasaran atau jenjang fungsional itu adalah jenjang operasional maksudnya. Jenjang fungsional atau jenjang operasional. Oke, kita akan membahas satu-satu tentang jenjang-jenjang itu. Jenjang-jenjang. Pertama, jenjang korporat, halaman 1.10. Dan tetap melihat, diingat-ingat gambar tadi ya, korporat paling atas, jenjang bisnis atau media atau disebut juga unit bisnis strategik itu di tengah. Dan yang terakhir paling bawah itu jenjang fungsional atau operasional. Bagian operasional, bagian operator, admin itu ada di paling bawah. Di tengah ada manajer. Di atas sendiri biasanya itu ada pemilik atau direktur di jajaran direktur. Pertama, jenjang korporat yang paling atas. Di situ dia memiliki peran. Ada di halaman 1.10 ada 3 peran dari jenjang korporat. Ini nama pemasaran dari jenjang korporat itu adalah pemasaran korporat atau corporate marketing. Perannya 1, mengkampanyekan orientasi pelanggan dengan selalu mengutamakan pandangan pelanggan. Filosofi seperti ini disebut konsep pemasaran. 2, memperkirakan daya tarik pasar dengan cara menganalisis kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Penawaran kompetitif yang sangat potensial bagi perusahaan dan memperkirakan efektivitas kompetitif yang potensial. Terakhir, mengembangkan patokan nilai keseluruhan perusahaan yang mencerminkan kebutuhan pelanggan dan menjabarkannya ke seluruh perusahaan maupun pasarnya. Nah, jadi bisa dilihat secara umum, jenjang korporat itu tugasnya itu adalah menganalisis situasi. Jadi yang lebih diutamakan itu adalah kultur atau budaya. Dia lebih mengamati lingkungan, apa saja yang dibutuhkan lingkungan, apa saja yang bisa diberikan peluangnya, apa saja di situ. Itu ada di jenjang korporat. Jadi pada akhirnya nanti jenjang korporat ini menghasilkan sebuah budaya organisasi itu sendiri. Mau dibentuk seperti apa perusahaannya, yang budayanya seperti apa, konsep kerjanya seperti apa, itu ada di jenjang korporat. Perusahaannya mau dibawa kemana, tujuannya mau mengarah kemana, itu juga ada di jenjang korporat. Jenjang paling atas itu ada induk, grup atau holdings. Jadi ada seperti pemegang saham, para pemilik gabungan pemilik perusahaan, direksi utama, seperti itu ada di jenjang korporat. Selanjutnya, jenjang unit bisnis strategis atau disebut apa tadi? Jenjang media yang tengah-tengah ya. Jenjang media atau jenjang menengah. Di sini kita bisa lihat ini nama lainnya, nama pemasarannya untuk jenjang ini adalah pemasaran strategis. Kalau yang korporat tadi pemasaran korporat. Jenjang strategis dinamakan pemasaran strategis. Tugasnya ada 2 seperti yang kita lihat di modul. Pertama, menentukan bagaimana melakukan persaingan, mensegmentasikan pasar, menentukan pasar sasaran, dan memposisikan produk.
di bisnis tertentu dengan melakukan analisis pesaing dan sumber-sumber perusahaan secara lebih detail dan cermat. Kedua, memutuskan kapan dan bagaimana cara melakukan kemitraan. Jenjang unit bisnis strategis ini lebih menekankan pemasaran sebagai strategi. Oke, jadi maksudnya jenjang unit bisnis strategis ini fokusnya ada di pemasaran produk. Jalannya bisnis itu harus seperti apa. Kalau jenjang korporat itu tadi kan lebih ke tujuan organisasinya, visi misinya, lalu mau di konsep seperti apa. Kalau unit bisnis strategis yang tengah ini, yang media ini, itu lebih ke bagaimana produk itu bisa diterima masyarakat, bagaimana sesuai dengan lingkungan, bagaimana produk itu bisa menghadapi persaingan yang ada, seperti yang dijelaskan itu, mensegmentasikan pasar. Jadi maksudnya mensegmentasikan pasar itu menentukan produk itu mau dikasihkan atau ditujukan kepada pasar yang seperti apa, kepada konsumen yang seperti apa, kalangan yang seperti apa. Itu namanya mensegmentasikan pasar. Jadi di segmen-segmen, di kotak-kotakkan, mau memilih kotak yang mana, tingkat yang mana, itu mensegmentasikan pasar. Lalu juga ada menentukan pasar sasaran. Oh iya, jadi selama kita belajar ini, selama saya menerangkan, kalau teman-teman ada pertanyaan langsung diketik saja, dicatat dulu nggak apa-apa, langsung diketik di Wizik nggak apa-apa, mau diketik di grup chat nggak apa-apa, mau dikirim ke message Facebook saya juga nggak apa-apa, terserah, asalkan nanti bisa tersampaikan dan bisa kita bahas bersama-sama. Kalau misalnya ada masukan, saran, langsung ditulis juga ya. Nanti karena kalau menunggu sesi tanya jawab nanti keburu lupa. Jadi begitu muncul di kepalanya apa yang ingin dikatakan, langsung ketik, langsung catat seperti itu. Oke? Oke, nah tadi dari jenjang unit bisnis strategis ya, yang tugasnya lebih ke menjalankan bisnisnya itu sendiri secara strategis seperti apa, sasaran pasarnya seperti apa, produknya mau diposisikan di mana, segmentasi pasar yang dipilih, pasar yang seperti apa, itu jenjang unit bisnis strategis. Dan yang terakhir, jenjang operasional atau fungsional, ada paling bawah sendiri. Oke, jadi bagian yang paling pelaksana, jadi bagian pelaksana yang paling bawah itu disebut jenjang operasional atau fungsional. Dalam pemasaran disebut manajemen pemasaran. Untuk peran pemasaran, khusus yang untuk peran pemasaran disebut manajemen pemasaran. Jadi di paling bawah itu ada tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, MSDM, manajemen produksi, seperti itu. Jadi digolongkan sesuai fungsi-fungsinya. Ini lebih di dalam perusahaan itu sendiri, internal perusahaan itu sendiri, membentuk unit-unit, divisi-divisi atau bagian-bagian yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Fungsi pemasaran, ada yang khusus fungsi keuangan, fungsi MSDM, fungsi produksi, seperti itu. Nah, untuk perannya sendiri, jenjang operasional atau fungsional itu ada dua yang di modul. Pertama, merumuskan dan mengimplementasikan program pemasaran yang didasarkan pada bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu disebut juga marketing mix, yaitu 4P: produk, price, produk atau produk, harga atau price, distribusi atau place atau distribution, dan promosi atau promotion. Jadi di dalam bahasa Inggris terkenal banget dengan sebutan 4P. Jadi orang pemasaran yang tidak tahu 4P itu belum jadi orang pemasaran. Seperti itu.
harus familiar dengan istilah-istilah pemasaran seperti tadi POAK. POAK dalam ilmu manajemen. Orang manajemen kalau tidak mengerti POAK berarti belajar manajemennya apa dong? Kalau POAK saja nggak ngerti ya. Apa tadi POAK? Coba. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Kalau di pemasaran terkenalnya 4P. Price, product, place, promotion. Seperti itu. Lalu peran kedua adalah mengelola hubungan yang harmonis dengan pelanggan dan penyalur. Pada jenjang operasional ini, pemasaran diutamakan sebagai taktik. Jadi mereka yang ada di jenjang paling bawah ini, jenjang jenjang operasional atau fungsional, ini lebih ke praktek langsungnya. Kalau yang tengah tadi kan menentukan produknya mau seperti apa, dipasarkan ke siapa, di mana, seperti itu. Kalau yang bawah langsung ke prakteknya, bagaimana taktik yang sudah dibuat oleh jenjang-jenjang atasnya itu bagaimana bisa dilaksanakan dengan baik. Itulah fungsi jenjang fungsional ini, jenjang yang paling bawah ini. Nah, biasanya dalam perusahaan itu nama jabatan-jabatan yang terkenal itu ada eksekutif pemasaran, manajer pemasaran, manajer merek, itu yang familiar di dunia pemasaran ya. Ada juga manajer produk, manajer penjualan, manajer pengembangan produk, dan informasi pemasaran. Jadi di bagian pemasaran sendiri, divisi pemasaran itu nanti manajernya masih dipecah-pecah konsennya sesuai dengan konsentrasi yang ada dalam dunia pemasaran. Ya, tadi itu ada konsentrasi, ada yang konsentrasi merek, manajer merek, konsen tentang produknya, manajer produk, tentang bagaimana penjualannya dilakukan di mana, manajer penjualan. Lalu kalau sebuah perusahaan memiliki produk, tentunya dia juga harus berpikir tentang pengembangan juga dong. Jangan sampai produknya tahun ini seperti ini, berapa tahun ke depan tetap seperti itu ya. Mana bisa bersaing dengan pesaing lain, pasti sudah jauh ketinggalan. Itulah kenapa dalam dunia pemasaran juga ada manajer pengembangan produk dan informasi pemasaran. Seperti itu. Oke, itu bahasan tentang pemasaran dalam organisasi. Yang ada pertanyaan langsung diketik atau langsung dikirim. Oke, break sebentar. Oke, selanjutnya adalah tentang konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis. Nah, sebentar ya. Oke. Jadi perusahaan yang ingin sukses itu tidak cukup hanya mengimplementasikan rencana pemasaran yang dibuat itu, yang sudah dibuat, tetapi harus ada prinsip atau filosofi untuk pegangan. Jadi dalam praktek usahanya ada pegangan atau prinsip. Tidak cukup hanya membuat rencana-rencana detail dilaksanakan, tidak cukup seperti itu saja, harus ada filosofinya. Kenapa begitu? Karena keadaan lingkungan, perilaku konsumen, keadaan pergantian budaya seperti itu, pergerakan budaya itu terus berkembang dan berubah. Itulah kenapa sebuah perusahaan harus memiliki sebuah pegangan berupa filosofi atau prinsip. Perusahaan perlu mengadakan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang selalu berubah
agar dapat mengatasi rintangan persaingan, mencegah merosotnya pasar, stagnasi, dan bahkan kebangkrutan. Jadi, keyakinan bahwa tujuan-tujuan organisasional dapat dicapai dengan memuaskan pelanggan, itulah yang disebut konsep pemasaran atau marketing konsep. Ini merupakan sebuah filosofi. Jadi, berupa keyakinan bahwa tujuan organisasionalnya itu bisa dicapai dengan cara memuaskan pelanggan. Intinya bisa memuaskan pelanggan. Kenapa pelanggan harus dipuaskan? Karena pelanggan adalah sumber pendapatan. Kenapa harus fokus pada sumber pendapatan? Karena dari pendapatan perusahaan bisa memperoleh laba. Lalu kenapa harus fokus pada laba? Karena perusahaan tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya laba. Kalau hanya menanam modal, balik modal tanpa ada laba, ya berarti tidak bisa berkembang perusahaannya. Itulah kenapa perusahaan membutuhkan laba. Laba diperoleh dari penjualan. Penjualan hanya bisa dilakukan jika ada pelanggan. Pelanggan tidak hanya untuk dicari, tapi yang lebih penting pelanggan itu harus dipertahankan. Dipertahankan agar apa? Agar pelanggannya bisa loyal. Untuk bisa loyal harus seperti apa? Pelanggannya harus puas. Nah, seperti itu gambarannya. Itulah kenapa konsep pemasaran sebagai filosofi, judul dari pokok bahasan ini, konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis, itu tujuannya, perlu ini digarisi ya, tujuannya di halaman 1.11, memberikan kepuasan pada keinginan dan kebutuhan pelanggan atau konsumen. Kan memberikan kepuasan pada kebutuhan pelanggan. Ya, sudah bisa ya menangkap ininya, maksud dari pokok bahasan ini. Nah, jadi memang orientasi kepada pelanggan nanti itu dibatasi oleh tujuan laba dan pertumbuhan. Tetapi filosofi itu tetap harus dilaksanakan, walaupun nanti halangannya itu adalah di batasan-batasan tujuan memperoleh laba. Maksudnya gimana sih? Nah, tadi kan konsep pemasaran itu filosofinya kan intinya kepuasan konsumen. Nah, kadang kepuasan konsumen itu nanti bentrok dengan tujuan utama perusahaan mencari laba. Maksudnya seperti apa? Nah, perusahaan harus yang terlalu fokus pada kepuasan konsumen itu kadang rela membiarkan kondisi labanya menurun asalkan pelanggannya puas. Nah, itulah kenapa kok kepuasan konsumen itu kadang ini terhalang oleh tujuan maksudnya memiliki sebuah rintangan atau kontradiksi dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Untuk mengatasi dampaknya bagaimana? Sebagai contoh, di dalam hal peningkatan penjualan, ya, ada contohnya di 1.12, halaman 1.12. Untuk fokus meningkatkan penjualan, membuat barang yang mudah penggunaannya, mudah pembeliannya, mudah pemeliharaannya. Nah, kalau masa lalu, zaman dulu itu pemasaran itu lebih banyak menitik beratkan ke ongkos produksi seminimal-minimalnya
untuk menghasilkan produksi semaksimalnya dan memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Nah, memang tujuan ini tuh sangat bermanfaat ya, tetapi kadang tidak harmonis dengan konsep pemasaran. Nah, tapi ini tidak berarti penjualan itu harus diabaikan, karena penjualan itu penting. Kenapa penting? Karena laba itu didapat dari penjualan. Jadi tetap fokusnya itu harus ada dalam penjualan, walaupun sudah jadi prinsip dari dulu kalau kita harus memproduksi barang dengan ongkos seminimal-minimalnya, tapi tetap fokus kepada tingkat penjualan itu harus tetap dijaga untuk mendapatkan laba yang baik. Nah, perusahaan yang berorientasi kepada pembeli harus memadukan keputusan pemasaran dengan fungsi perusahaan yang lain. Itulah kenapa bagian pemasaran dalam perusahaan itu sangat penting. Nah, seorang bagian pemasaran itu kan pastinya mengadakan pengembangan produk ya. Produk itu harus dikembangkan seperti apa? Itu awalnya tentu harus dilaksanakan riset atau penelitian pasar. Kenapa? Agar pengembangannya itu tidak keluar dari fokus, tidak keluar dari apa yang diinginkan pasar, diinginkan pelanggan. Jadi harus diadakan penelitian dulu. Kondisi pelanggan, kondisi pasar itu sekarang seperti apa? Tren kesukaannya mereka seperti apa, budayanya sudah berubah seperti apa. Dari situ kalau sudah tahu baru bisa diadakan pengembangan produk baru seperti itu. Nah, ini ada beberapa konsep pemasaran yang sederhana tapi sangat sering kita dengar. Biar lebih paham yang dimaksud konsep pemasaran, filosofi itu tadi. Ada pelanggan adalah raja, lalu ada lagi setia melayani Anda, itu ada dalam dunia pemasaran ya. Anda adalah bos, Anda itu maksudnya adalah pelanggan. Jadi pelanggan itu dianggap bos yang harus dituruti apa maunya. Nah, biasanya yang dijadikan sebagai prinsip, temukan keinginan mereka dan penuhilah. Nah, itu adalah seperti prinsip-prinsip perusahaan atau moto lah ya. Nah, setelah itu menuju ke gambar 1.4, ada di halaman 1.13. Di situ kita bisa lihat ada orientasi pelanggan, panahnya berhubungan dengan kegiatan pemasaran yang terkoordinasi, berhubungan lagi dengan kinerja pemasaran yang lebih baik dibanding pesaing, lalu berhubungan lagi dengan pencapaian tujuan laba jangka panjang yang kembali lagi akhirnya kepada orientasi pelanggan. Dan pencapaian tujuan laba jangka panjang itu memperhatikan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan akhirnya menghubung kepada sukses organisasional. Maksudnya apa sih? Oke. Jadi dari gambar ini intinya bisa dijadikan 4 poin. Jadi dalam pemasaran itu ada 4 unsur konsep. 1, orientasi pelanggan, ya. Yang kedua, koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Koordinasi intinya. Yang ketiga, pencapaian tujuan kinerja organisasi, yaitu laba jangka panjang. Oke ya, laba jangka panjang. Terakhir, kinerja pemasaran yang lebih baik dibandingkan pesaing. Nah, oke. Yang pertama tadi apa? Orientasi pelanggan ya. Jadi orientasi pelanggan itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh pemasar untuk menerapkan konsep pemasaran. Orientasi pelanggan yang digambar itu paling atas.
Nah, beberapa aktivitas dari orientasi pelanggan itu antara lain mengidentifikasi kebutuhan utama pelanggan. Apa ya? Seperti contohnya perusahaan yang memproduksi mobil. Itu misalnya. Pada dasarnya kan dia menghasilkan alat transport. Tetapi kan mobil yang dihasilkan itu bisa berbagai macam model dan ukuran. Nah, makanya itu harus diidentifikasi dulu kebutuhan utama pelanggan. Itu model mobil yang seperti apa sih? Itu yang maksudnya orientasi pelanggan. Lalu di orientasi pelanggan juga memilih kelompok pembeli atau segmen pasar. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan di awal-awal tadi ya, tentang market segmentation atau segmentasi pasar. Itu adalah memilih kelompok pembeli, mau dari kalangan menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah, atau kalangan menengah. Nah, seperti itu dikelompokkan dulu, di segmen-segmen dulu pasarnya. Lalu menentukan produk dan program pemasarannya. Selanjutnya di orientasi pelanggan itu juga melakukan penelitian pada pelanggan. Kenapa harus dilakukan penelitian? Hal tersebut dilakukan untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan selera, sikap, serta perilaku mereka. Kenapa harus ditafsirkan? Ya karena sikap dan selera itu kan selalu berubah-ubah ya. Kalau tidak diukur, dinilai, ditafsirkan, ya nanti kita tidak bisa menghasilkan produk yang sedang digemari oleh pelanggan. Itulah kenapa dunia bisnis itu harus bergerak cepat, khususnya bagian pemasaran itu harus peka terhadap lingkungan sedang seperti apa, sedang suka apa. Itu harus segera menyesuaikan diri agar produknya tetap bisa diterima oleh pasar, lalu bisa bersaing dengan para pesaing seperti tadi yang dikatakan, baik pesaing baru, pesaing yang sudah ada, ataupun pesaing barang substitusi. Di sini teman-teman paham kan ya barang substitusi itu seperti apa? Menjadi misalnya seperti kalau makanan itu antara biskuit dan roti itu bisa jadi substitusi. Dua-duanya sama-sama makanan yang praktis tapi mengenyangkan. Jadi sebuah perusahaan biskuit itu juga harus tidak hanya terfokus pada pesaing yang menghasilkan biskuit juga, tapi juga pesaing yang menghasilkan roti. Kenapa? Karena pasar nanti ketika produk biskuit tidak lagi bisa memuaskan keinginan mereka bisa saja dengan mudah beralih ke roti. Kenapa dengan mudah beralih? Nah, karena sifatnya sama-sama praktis, fungsinya sama-sama mengenyangkan. Jadi itulah yang disebut produk substitusi. Nah, kedua, unsur konsep pemasaran tadi adalah koordinasi ya. Intinya koordinasi dan integrasi seluruh bagian kegiatan pemasaran. Ini penjelasannya ada di halaman 1.14. Jadi, dalam koordinasi dan integrasi ini harus dihindari pertentangan antara bagian atau unit yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kan tujuan organisasi itu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, kalau yang memberikan kepuasan saja tidak kompak, bagaimana bisa melaksanakan tugasnya sebagai untuk memuaskan pelanggan? Itulah kenapa koordinasi itu dibutuhkan. Pertentangan itu harus dihindari di antara unit-unit atau bagian-bagian. Nah, ini tadi sebagian sudah saya jelaskan di awal halaman 1.14. Jadi perusahaan, pada umumnya ya, perusahaan yang tidak berhasil itu menggambarkan atau mencerminkan kalau bagian-bagian di perusahaan itu tidak bisa kerjasama, tidak bisa kompak. Jadi ini intinya adalah kerja tim. Karena perusahaan terdiri dari banyak orang yang bekerja bersama-sama dengan
keahlian masing-masing, fungsi masing-masing, tidak berarti antar bagian itu bisa berjalan sendiri-sendiri karena fungsinya sendiri-sendiri, kemampuannya sendiri-sendiri, keahliannya sendiri-sendiri, tidak, tapi justru harus bekerja sama. Itu yang seperti yang